Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Munasabah Quran Surah Al-Kahfi ayat 60 dengan ayat-ayat sebelumnya. Adapun anggota kelompok 7 yaitu saya sendiri Muhammad Salim, yang kedua adalah Salsabila Laili Noverita, yang ketiga adalah Amalia Firda Damayanti. Pada surat Al-Kahfi ayat 56 menjelaskan bahwa dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul hanyalah sebagai pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman dan sebagai pemberi peringatan untuk menakut-nakuti orang-orang kafir, tetapi orang-orang kafir membantah dengan yang batil, yaitu melalui perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh ayat lain, yaitu nama firman-Nya, adakah Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? Kayak surat Al-Isra ayat 94 dan ayat-ayat lainnya yang semakna, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan, dapat membatalkan melalui bantahan mereka yang hak, yakni Al-Quran, dan mereka menganggap ayat-ayatku, yakni Al-Quran, dan peringatan-peringatan terhadap mereka, yakni siksa neraka, sebagai olok-olokan, sebagai ejekan mereka. Selanjutnya, tafsir surat Al-Kahfi ayat 57. Di sini menjelaskan bahwa dan siapakah yang telah zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat dari Rabb-Nya, lalu dia berpaling daripadanya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya, apa yang telah diperbuatnya berupa kekafiran dan kedurhakaan. Sesungguhnya kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka, penutup-penutup hingga mereka tidak memahaminya. Maksudnya supaya mereka tidak dapat memahami Al-Quran. Dengan demikian maka mereka tidak dapat memahaminya, dan di telinga mereka kami letakkan sumbatan pula, yakni penyumbat, sehingga mereka tidak dapat mendengarkannya. Dan kendati pun kamu menyuruh mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk, disebabkan adanya penutup dan sumbatan tadi selama-lamanya. Dan selanjutnya yakni tafsir Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 58, yakni dan Rabb-Mulah yang maha pengampun lagi mempunyai rahmat. Jika dia mengazab mereka di dunia karena perbuatan mereka, tentu dia akan menyegerakan azab bagi mereka di dunia. Tetapi bagi mereka ada waktu yang tertentu untuk menerima azab, yaitu di hari kiamat, yang mereka sekali-kali tidak akan menemukan tempat berlindung daripadanya, yaitu tempat untuk menyelamatkan diri. Dan selanjutnya terdapat pula tafsir Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 59. Dan negeri itu yang dimaksud adalah penduduknya seperti kaum Ad dan kaum Samud serta lain-lainnya, telah kami binasakan ketika mereka berbuat lalim, yakni kafir, dan telah kami tetapkan bagi kebinasaan mereka untuk membinasakan mereka. Dan menurut qiraat yang lain di bacaan limalahim, artinya bagi tempat kebinasaan mereka atau waktu tertentu. Kemudian terdapat juga tafsir Quran surat Al-Kahfi ayat 60, yakni dan ingatlah wahai Nabi Muhammad ketika Nabi Musa berkata kepada pembantunya yang juga muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun lamanya tanpa henti. Terdapat perbedaan pendapat tentang siapa yang dimaksud dengan pembantu atau murid Nabi Musa yang disebutkan dalam ayat ini. Namun menurut sebagian besar ulama, ia adalah seorang pemuda bernama Yusya bin Nun. Ia adalah salah seorang dari keturunan juga yang berpendapat bahwa pemuda itu adalah keponakan Nabi Musa, yakni anak saudara perempuannya.
Demikian juga terdapat perbedaan pendapat tentang apa yang dimaksud pertemuan dua laut. Di antara pendapat itu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dua laut ialah Laut Merah dan Laut Putih, dan tempat pertemuan itu ialah Danau Timsah dan Danau Murah yang merupakan pertemuan antara Teluk Aqobah dan Suez di Laut Merah. Baik, berikutnya adalah munasabah dari ayat 60 dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya merupakan ayat-ayat yang menjelaskan terkait orang-orang zalim, serta orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Al-Quran. Sementara telah sampai pada mereka sebuah peringatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW melalui firman Allah, yaitu Al-Quran. Namun pada ayat 60 menjelaskan terkait kisah perjalanan Nabi Musa yang terus-menerus berjalan selama bertahun-tahun lamanya. Untuk munasabah ayat 60 dengan ayat-ayat sebelumnya, untuk ayat-ayat sebelumnya sendiri menjelaskan bahwa orang-orang berpaling dan ingkar dari ayat-ayat Al-Quran. Hal ini disebabkan oleh nafsu dan tipu daya setan. Sementara Allah telah memperingatkan mereka melalui Al-Quran. Kemudian untuk Quran Surat Al-Kahfi sendiri menjelaskan kisah kegigihan Nabi Musa dalam melakukan perjalanan, sehingga menurut saya Quran Surat Al-Kahfi ayat 60 dengan ayat-ayat sebelumnya tidak memiliki keterkaitan atau latar belakang yang sama. Baik, untuk selanjutnya saya akan membacakan munasabah yang ketiga, yakni pada surat sebelum-sebelumnya menjelaskan orang-orang zalim bahwa manusia memang yang paling banyak membantah, suka menentang, dan bersikap oposisi terhadap perkara yang hak dan yang batil, kecuali orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyadarkan akal pikiran dan budi luhurnya dengan berbagai macam perumpamaan. Mereka pun mencari-cari dalih untuk mengingkari dan tidak mau mematuhinya. Hal itu disebabkan oleh hawa nafsu, kesombongan, dan tipu daya setan dan iblis. Sementara telah sampai peringatan dengan ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan di surat Al-Kahfi ayat 60 menjelaskan tentang kisah perjalanan Nabi Musa, dan ayat ini tidak ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Kesimpulan, pada ayat 60 dan ayat-ayat sebelumnya tidak memiliki hubungan ataupun kesesuaian satu sama lain. Dikarenakan pada ayat 60 menjelaskan kisah Nabi Musa yang melakukan perjalanan terus-menerus selama bertahun-tahun. Di lain pihak, ayat-ayat sebelumnya menjelaskan terkait orang-orang yang zalim dan berpaling dari ayat-ayat Al-Quran, serta ganjaran berupa neraka bagi mereka. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.